Kalau kita sedang sujud, kita disunahkan untuk berdoa. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala sedang apa? Sujud. Kenapa? Dia sedang terhina-hinanya. Ya, dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia hormati, kepalanya letakkan di tanah sambil mengakui ketinggian Allah dengan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saat itu dia sangat dekat dengan Allah. Karena kaedah, semakin seorang merasa hina, semakin rendah di hadapan Allah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah. Semakin seorang merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, adapun tatkala kamu rukuk, maka agungkanlah Allah dengan mengatakan subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud, adapun tatkala sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, karena berdoa tatkala sujud mudah untuk dikabulkan. Maka ini dalil disunahkan untuk berdoa tatkala sujud, dan bukan dikhususkan dengan sujud terakhir saja. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, sujud keenam, sujud ke-8, kapan kita sujud kita boleh berdoa. Namun saya ingatkan, tatkala Anda sebagai imam, maka Anda jangan lama-lama ya. Anda berdoa nangis-nangis, oh, imam makmum belakang bingung ada apa, ternyata Anda utangnya banyak, nggak lunas-lunas ya. Makmum nggak punya utang, jangan ngajak makmum ikut nangis sama utang ente. Jadi kalau Anda jadi imam, perhatikan jangan terlalu lama, ya biasa aja. Tapi kalau Anda sholat sendiri bebas, berdoa lama tidak jadi masalah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau setelah sholat maghrib beliau sholat, kemudian beliau sujud. Setelah sholat maghrib, sholat sunnah setelah sholat maghrib beliau sujud, beliau tidak angkat kepalanya kecuali adzan isya. Ya. Kalau Anda ingin berpuas-puas sujud, tidak jadi masalah, tapi jangan tatkala jadi imam. Ya. Karena imam harus memperhatikan kondisi apa? Makmum. Ya. Demikian juga tatkala Anda jadi makmum, ya, Anda juga jangan sujud lama-lama ya. Imam sudah Allahu Akbar, Anda masih sujud terus ya, ini. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan ya. Harusnya ikut apa? Ikut imam. Kalau imam fa idza kabbar fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah. Jadi kompak. Imamnya berdiri, kita ikut berdiri. Imamnya ruku, kita ikut ruku. Jadi boleh Anda berdoa dalam sujud, baik sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga dan seterusnya, tapi dengan perhatikan apa yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita berdoa dalam sujud pakai bahasa Indonesia? Seorang berusaha berdoa dalam sujudnya dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak bisa bahasa Arab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani di luar kemampuannya, maka boleh dia berdoa meskipun dengan bahasa Indonesia, tapi setelah dia berzikir dengan zikir sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka silakan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.